Hai bro, selamat datang di Broadcast UYM. Informasi dapat dicari, tapi informasi sedetail ini hanya di Broadcast Universitas Yapsi Madani. Oke, nah bertemu lagi dengan saya Ilham Dia Sakti dari Fakultas Teknologi dan Bisnis Prodi Bisnis Digital. Di episode kali ini kita bakal ngapain ya? Kita bakal ngobrol-ngobrol santai kali ya sama teman-teman mahasiswa. Sebelumnya kan kita udah ngobrol nih bareng para dosen dari Ibu Lembaga Bahasa dan kemudian ada Bapak Ibu Wakil Rektor ya dan juga ada Ibu LPPM. Kemudian di hari ini, di episode kali ini kita bakal ngobrol santai bareng kakak-kakak dari prodi mana ya? Prodi Gizi. Nah, kita pengen tahu nih di prodi Gizi itu ada apa aja, ada kira-kira ngapain sih prodi Gizi atau cuma masak-masak aja? Katanya sih begitu. Nah, daripada kita ngalor ngidul nggak tahu di mana, kita akan masuk di sesi kita yang baru ini yaitu sesi Oceh, obrolan cerdas, edukatif dan halu. Oke. Nah, kita sambut ini dia dari kakak-kakak dari Prodi Gizi. Silahkan. Silahkan kakak. Gitu. Aduh. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih. Gimana? Sibuk nggak kak? Lumayan sibuk sih. Oke. Apa kabar nih sebelumnya? Apa kabar? Baik? Alhamdulillah baik. Kakak apa kabar? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Oke. Nah, ini kita ada kedatangan kakak-kakak dari Prodi Gizi Universitas Yassi Madani. Kenalan dulu nggak sih kak? Boleh ya, kita kenalan dulu ya. Boleh, kita kenalan dulu dari kakak. Hai, aku Salvina Kartmawati. Aku biasa dipanggil Salvina dari mahasiswa Gizi semester 6. Kak? Halo, saya Nanda Salviani, biasa dipanggil Nanda dari semester 4 Prodi Gizi. Oke. Nah, kakak kita udah kenalan. Ini Kak Selvina, ini Kak Nanda. Oke, aku Kak Jaya. Udah kenal ya? Udah. Oke. Nah, aku mau nanya kakak, kenapa kakak milih Prodi Gizi? Apa karena emang dari dulu suka makanan sehat atau ada cerita-ceritanya kenapa bisa milih Prodi Gizi? Boleh diceritain? Sweet. Ya, oke, yang menang dulu. Boleh kakak cerita. Aku pribadi untuk sebenarnya dari awal untuk diri aku sendiri, terus ada cerita juga sih sebenarnya dari almarhum nenek. Jadi almarhum nenek tuh sakit, salah satu penyakit. Jadi kayak mendorong aku untuk kayak pengen tahu nih sakit ini tuh yang bagus tuh makan apa, terus kayak pedomannya tuh harus kayak gimana, terus apa aja yang nggak boleh, terus kayak penyakitnya itu dari apa sih gitu. Terus pas di gizi tuh jadi kayak tahu pedomannya terus harus gimana, terus cara ngatasinnya gimana gitu. Oh, berarti ada motivasi nih dari keluarga sendiri. Iya. Oke. Berarti kalau kakak gimana? Kalau Boleh aku ya, cerita? Kak? Iya. Sok cerita. Kalau aku ya sejujurnya ya, sebenarnya tuh pas lulus sekolah tuh nggak ada bener-bener kepikiran buat masuk gizi. Terus kenapa bisa masuk Nah, gizi sekarang? kebetulan teman aku tuh ngerekomendasi ini kayak, yuk kuliah di gizi. Gitu. Kebetulan tuh dia kan punya pacar ya. Nah pacarnya itu punya pabrik herbal dari bahan alami gitu. Dia bilang sih gini kakak aku, kalau nanti lu masuk gizi, nanti kalau magang di pabrik pacar gua, ya aku jadi kayak tergiur gitu kan. Jadi udahlah aku daftar. Nah terus ternyata dia nggak jadi daftar kak. Oh, jadi kakak doang yang daftar? Iya. Itu kenapa dia nggak jadi daftar? Karena dia nikah. Oh my god. Ditinggal nikah, untung temen ya. Coba kalau ditinggal nikah pacar. Sakit dong. Aduh. Tapi nggak apa-apa sih kak. Nggak apa-apa. Aku bersyukur jadi kayak berkat dia aku jadi mahasiswa gizi sekarang. Dan kalau misalkan gak ada dia, mungkin aku gak bakal duduk di sini sih, diundang jadi narasumber di broadcast. Aduh, asik. Oke, nah kakak berarti tadi yang satu nih karena motivasi dari keluarga, diri sendiri dan keluarga. Oke, kalau kakak berarti ajakan temen awalnya, tapi lama-lama nyaman. Iya sih, nyaman. Oke, nah aku mau nanya, kakak selama kuliah di Prodi Gizi itu ada nggak sih mata kuliah yang paling kakak suka dan kenapa?
Mau siapa dulu yang jawab? Siapa? Aku. Oke, boleh kan Anda dulu. Kalau aku jujur ya, aku tuh paling suka mata kuliah gizi daur kehidupan karena Kenapa dia tuh? itu belajar tentang dari bayi sampai lansia Kak. Jadi dia itu belajar tentang kebutuhan kalorinya, proteinnya, lemak sama karbohidrat. Nah ibarat gizi daur kehidupan itu tingkat 1. Nah pas di semester 3-nya belajar lagi Kak. Belajar apa? Namanya dasar asuhan gizi. Tapi dia Berkesinambungan gitu? iya masih Oke. masih ruang lingkup, satu ruang lingkup sama gizi daur. Tapi ini lebih ngedalam lagi Kak. Jadi kalau gizi daur cuma bahas tentang basicnya, tentang teori kayak perhitungan, nah ini dimasukin ke penyakitnya. Oh, Jadi begitu. suka sih karena bertahap dan kebetulan katanya sih semester 5 juga ada lanjutannya lagi dietetik. Oh, berarti bertahap. Kalau Kak Selvina gimana? Kalau aku pribadi karena dulu selain mau masuk gizi, aku tuh pengen masuk tata boga sama Wow. teknologi Sama pangan. dong, aku juga mau masuk tata boga. Terus ada gizi juga kan. Cuman karena dulu kayak ada dari motivasi itu jadi kayak ke gizi. Dan di gizi tuh kayak ada mata kuliah yang belajar juga tentang tata boga dan teknologi pangan. Kayak kalau di gizi tuh ada dasar kuliner gizi sama teknologi pangan. Jadi kita di gizi tuh juga belajar hal tersebut gitu, terus ditambah dari motivasi lain, salah satunya yang dari nenek aku, almarhum nenek aku, kita bisa belajar dietetik dari situ. Kayak pedoman tuh yang baik kayak gimana, terus caranya gimana, terus penyakitnya gitu, terkait penyakitnya. Berarti di gizi itu all in ya Kak, semuanya in. ada. Masak-masak ada, ilmu tentang kesehatannya juga ada. Iya betul. Oke. Nah, aku mau nanya nih, tadi abis dari mata kuliah ya kakak ya. Sekarang aku mau nanya tentang praktik. Ada kan praktik pasti? Pasti ada. ada. Nah, Ada banget. tapi sebelum praktik aku mau nanya dulu nih. Gimana sih kalian tuh menganalisis gizi gitu? Boleh ceritain gak sih? Boleh banget. Siapa yang mau cerita? Aku boleh. Oke, kasih. Jadi pertama biasanya kita dikasih setiap hari atau setiap ada salah satu mata kuliah kita dikasih kasus, terus kita mecahin salah satu kasus itu, misalkan itu penyakitnya terkait tentang apa gitu. Terus kita kayak assessment, terus kita ngediagnosa si penyakit tersebut gitu. Terus habis itu kalau udah selesai itu kita bikin menu untuk dalam satu hari. Oke, berarti itu jadi menu diet mereka ya? Iya. Oh iya teman-teman, disclaimer menu diet tuh bukan cuma diet tentang ngurusin badan doang ya? Betul. Tentang kebutuhan dari pasien sendiri ya, orang itu sendiri. Nah, kalau untuk gambaran praktik langsung gimana nih di lab? Gimana? Seru banget sih Kak. Seru banget. Karena kalau orang lihat kan kayak pasti orang juga kayak kadang kayak ngerasa tuh kayak ih seru banget jadi anak gizi, masak-masak itu tuh bener banget. Itu bener karena menurut kita ya berdua yang udah nggak jadi anak gizi nih, masak-masak itu benar-benar seru banget Kak. Karena selain kita juga diajarin cara masak, cara ngelolanya, kandungannya pun kita tahu dari bahkan punya teknik-teknik sendiri ya. Oh, ada teknik-teknik sendiri. Cara penyimpanannya cara juga. penyimpanannya nggak kayak asal masak aja. Biar Jadi, nutrisinya nggak hilang. bener Kak, bener. Dan itu menurut kita kayak jadi banyak banget manfaatnya. Selain masak jadi kita tahu juga kandungannya, kesehatannya gitu. Biasanya habis praktek aku denger kayak ada makan-makan gitu gak sih? Iya, itu udah pasti sih Kak. Apa itu yang paling ditunggu-tunggu? Iya, salah pasti. Salah satunya. Oke. Kapan-kapan sharing ya kalau lagi Boleh. praktek. Nanti kalau aja. Oke, siap. Nah, terus selain tadi aku denger kayak abis praktek tuh makan bareng, aku juga pernah denger nih, katanya dari Prodi Gizi tuh pernah KKN. Di antara kakak, dua-duanya udah pernah KKN? Iya. Oh, baru Kak Selvina. Iya. Oke. Mungkin Kak Selvina ya, aku mau tanya ya. Nah, saat KKN itu gimana sih, Kak? Boleh cerita nggak sih? Boleh banget. Boleh, oke. Jadi waktu itu dari waktu aku semester 2, jadi kayak jadi perwakilan kampus. Jadi waktu dari KKN LL Dikti. Dari LL Dikti? Iya, ada 4 kampus, ada dari Budi Dharma, ada Universitas Yassin Madani, ada UNIS, sama ada UMT. Gitu. Jadi kayak kita bergabungan 4 kampus, terus kayak kita KKN di salah satu daerah, waktu itu sih di daerah Pangarengan, terus selama 6 minggu, jadi kita kayak terjun langsung lah kayak gimana ngadepin masyarakat, cara tahu sifat masyarakatnya gimana, kan bermacam-macam ya Kak. Terus kayak kita ngukur bayinya secara langsung, terus ke masyarakatnya gimana, terus habis itu kayak ke ibu-ibunya sih kayak wah seru banget. Ibu-ibu tuh kayak final boss nggak sih?
terus ke lansia juga, jadi kayak Hmm. seluruh usia terus remaja juga gitu. Oke, ada kejadian lucu nggak sih di sana? Kejadian lucu pasti ada sih Kak, banyak banget. Banyak ya. Kayak Oke. Nah, berarti kakak udah pernah KKN. Tadi di lab tuh seru banget dan pastinya ya tadi ya makan-makan itu. Oke, aku mau nanya nih. Kira-kira fasilitas lab gizi tuh gimana sih? Apakah sangat wow atau gimana, boleh cerita? Kalau untuk lab gizi ya kak, kalau menurut aku lab gizi sekarang tuh udah oke banget Oh, sih oke kak. banget. Iya, udah lengkap Wow. banget. Kayak salah satunya ada mata kuliah dasar kuliner gizi sampai Mm-mm. bahan makanan, dan itu tuh peralatannya udah lengkap banget kak. Lengkap banget. Iya, Wow. apalagi di semester aku sekarang nih ada penilaian status gizi, dan itu Mm-mm. alatnya lagi baru-baru banget nih. Wow. Kayak buat nimbang bayi sampai dewasa itu ada, dari infatometer, terus ada hand grip, ada skin fold, terus ada juga mikrotoa, semuanya lengkap kak. Wah, berarti di-upgrade dan di-update terus ya Bener banget. alat-alatnya. Oke. Nah, di luar kakak belajar gizi, aku mau tanya, kakak pernah ikut organisasi atau kepanitiaan gak sih? pernah. Pernah, Kak Selvina pernah? Pernah. Oke, aku nanya ke Kak Selvina ya. Apa sih Kak organisasi atau kegiatan yang pernah kakak ikut? Jadi kalau aku waktu itu kalau dari prodi waktu itu kita bikin seminar ya. Wah, Iya, seminar. Kita pasti Mm. tiap tahun ada agenda terkait seminar prodi waktu itu. Mm-mm. Terus selain itu jadi kampus juga, kita juga pernah satu ini. Oh iya, kita pernah ya. Iya. Ya, Apa acara apa? Wisuda. Wisuda. Iya, kita pernah. Itu boleh ceritain gak sih, Kak? Itu seru banget. Kayak kita nambah relasi, terus nambah teman juga, terus kayak kita nambah pengalaman baru, cara berinteraksi sama orang gimana, terus kayak berorganisasi lah. Itu ya. Apa ya? Mengupgrade soft skill kita ya. Iya. Jadi nggak cuman kalau kuliah di gizi mungkin kakak belajar mata kuliahnya aja. Gini kalau kita ikut organisasi itu belajar gimana kita berkomunikasinya. Betul ya, Kak ya. Oke. Nah, tadi di awal tuh aku sempet ngomong kayak di gizi tuh isinya cuma masak-masak. Itu bener gak sih? Wah, itu gak benar. Aduh, kok janjian gini jawabnya kenapa nih? Oke. Tahan. Pengen emosi tapi harus sabar. Sabar. Soalnya bukan aku yang ngomong ya. Karena banyak gitu loh yang ngomong. Katanya di gizi cuma masak-masak doang. Tapi sebenarnya tuh banyak banget kan yang dipelajarin. Banget, gak bener kan ya? Iya. Coba dong jelasin, ceritain deh gimana apa aja yang dipelajarin di ilmu gizi. Tadi kakak udah ngejelasin apa tuh? Daur hidup ya? Iya. Gizi daur hidup. Oke. Selain itu apa kak? Kalau misalkan mungkin dari prospek kerjanya kali ya. Oh, prospek kerjanya boleh. Kalau dibilang kayak masak-masak doang tuh itu nggak benar banget sih ya. Karena di gizi itu banyak banget mempelajari, selain masak-masak kayak kita juga belajar tentang teknologi pangan. Tekpang. Kita bisa bikin produk sendiri. Wow. Bayangin, selain bisa jadi ahli gizi, kita juga bisa jadi pembisnis. Asik. Boleh join, aku bisa jadi stakeholder gitu. Kalau aja. Oke. Selain itu ada lagi kak? Juga banyak sih kak, selain tekpang ya. Kita juga belajar tuh kak kayak tentang caranya berkonseling, terus ada juga konseling? ada. Kak. Oh. Terus kayak dari psikolognya juga ada kak, pengantar psikologinya juga kita belajar. Jadi nggak cuma belajar tentang penyakit, gizi atau kandungannya segala itu, kita juga belajar tentang kayak teknologi pangannya, terus kita juga belajar konselingnya gitu. Banyak sih kak, luas. Mentalnya untuk menghadapi pasien Iya. gimana gitu. Cara berkomunikasinya gitu. Baik gimana gitu. Oke, berarti luas banget ya teman-teman. Coba kasih tahu ke teman-teman ya, teman-teman prodi gizi itu bukan cuman masak doang. Banyak banget pelajarannya. Makanya kalian ditonton podcast ini biar kalian tahu apa aja yang ada di prodi gizi. Oke. Nah, aku mau nanya nih. Kakak kan prodi gizi itu termasuknya dari Fakultas Ilmu Kesehatan ya? Iya, betul. Oke. Apa sih yang berbeda dari prodi kakak dengan prodi di Fakultas Ilmu Kesehatan atau dengan prodi lainnya kayak dari Fakultas Teknologi dan Bisnis? Ada nggak sih bedanya? Pasti ada dong. Pasti ada sih kak. Apa tuh? Kalau boleh jujur ya, menurut aku kalau prodi gizi itu seru banget sih kak. Karena yang pertama dia itu banyak prakteknya. Prakteknya banyak. Yang tadi kita bilang masak-masak. Tetap siang aku tunggu makan. Itu fun banget kak. Kita tuh kayak ngejalaninnya happy karena kayak
bisa praktek tapi sambil kayak ibarat kayak praktek sambil main gak sih? Iya betul. Have fun ya? Jadi have prakteknya? fun gak Oke. kayak duk banget gitu loh. Jadi Nggak- kita apa happy kayak banget master sih. chef? Ada pressure dari chefnya? Yes, Nah, chef. kayak gitu. Oke. Kayak semacam seperti itu ya. Oke, oke. Jadi seru banget sih Kak. Seru Seru banget. banget. Oke. Nah, aku mau nanya ada nggak sih momen atau kegiatan yang paling ditunggu-tunggu tiap tahun? Kayak dari apa ya? Dari Prodi Gizi sendiri ada nggak sih? Kalau dari Prodi Gizi kita ada yang salah satunya tadi aku udah bilang ada seminar, terus kita ngadain seminar. Terus kalau misalkan dari kampus salah satunya kayak panitia wisuda. Ya, oke. Seru banget. Seru terus? Soalnya kayak bisa nambah temen dari prodi lain, terus kayak nambah relasi juga gitu. Kalau pertemanan sendiri gimana sih Kak? Dari teman sendiri, selain dari teman sekelas juga kita juga ada teman dari prodi lain ya. Gitu. Oh. Jadi kayak kita membaur aja sih. Aku juga kenal kok sama Kak Selvina. Kita udah sering ngobrol kontek-kontekan. Nah kakak udah pernah ikut organisasi atau kepanitiaan belum? Nah, kebetulan banget nih Kak, aku juga ada hima. Oh kakak Iya, dan Himagi ya? iya, dan oke. kebetulan Himagi juga udah resmi ya Kak. Wow. Jadi kalau masuk Prodi Gizi udah ada hima sekarang. Jangan lupa Wow. masuk Himagi. Ya jangan lupa masuk Iya, Hima teman-teman Gizi. dari Prodi Gizi ya? Iya. Aku dari Gizi Hijau boleh ikut nggak? Nggak boleh. Oh. Masuk gizi dulu. Masuk gizi dulu. Oke, Lompat masuk aja Kak. Nanti aku double degree deh biar bisa Boleh, masukin boleh. lagi soalnya asik-asik banget. Oke, nah terima kasih kakak. Oke, sekarang aku mau nanya apa enggak ya? Bukan tanya sih, lebih kayak aku mau minta kesan-pesannya gitu. Pesan-pesan kakak datang di broadcast UIM di sesi podcast kita ini. Gimana sih kak? Boleh cerita nggak? Boleh dong. Kasih tahu spill dong. Seru banget kayak kita kayak terima kasih udah ngasih kita waktu, maksudnya bisa sharing sama kalian juga, terus kayak bisa senang lah bisa sharing sama kalian. Jadi kita ngasih Oh. tahu kayak Gizi tuh bukan masak-masak doang loh. Sekali lagi Gizi bukan masak-masak doang. Not. Terus di bold. Bukan masak-masak doang. Kalau dari kak, Kalau dari Nanda? aku jujur ya, mungkin aku juga jarang kayak ikut organisasi, dan mungkin juga kayak Hima itu pertama kali organisasi buat aku kayak, dan ketemu sama kalian nih di tim broadcast, mungkin ini first time ya aku First juga time. ngobrol sama kalian. Iya. Kayak menurut aku kalian tuh kayak humble banget sih. Oke. Aku kira juga aku bakal kayak kaku gitu loh, ternyata nggak sedingin itu. Oke, enggak kok kita Walaupun santai-santai. Kita nervous sebenarnya. Oh Nervous sama, banget. sama aku juga nervous banget. Soalnya kalau Kananda ini kan ada di spanduk depan ya. Kayak, Iya. aduh, aku bicara sama kakak famous ini, aduh, takut banget tapi enggak ya. Kita kakak humble dan kita juga di sini welcome. Makasih banyak atas Makasih kesan-pesannya. juga, udah. Oke. Nah, terakhir nih ya kak. Aduh, masa udah terakhir aja sih? Ya. Oke. Nambah dong. Mau nambah? 2 Apa yang jam. mau ditambah 2 jam? Boleh. Nah, aku mau minta kesan-pesan lagi tapi beda nih. Beda. Untuk teman-teman SMA yang mau atau SMA SMK yang mau join Prodi Gizi atau kesan-pesan untuk mahasiswa prodi lain. Bagaimana kesan-pesannya? Boleh. Buat kalian yang baru lulus nih sekolah dari SMA atau SMK yang masih bingung ya Kak, atau masih galau, bingung. kalian bisa banget pilih jurusan Prodi Gizi, karena Prodi Gizi itu prodi yang paling tepat buat kalian. Karena di Gizi itu ilmunya sangat berguna buat diri kalian sendiri dan buat orang lain. Terus prospeknya juga cerah, Luas vibes-nya banget. keren. Dan satu lagi, di Gizi itu bikin kalian gizinya oke, prestasinya oke. Jadi calon menantu langsung di ACC. Waduh, calling yang mau menantu dari Prodi Gizi, boleh? Yang mau. Boleh nomor di bawah. Yang butuh menantu. Oke. Untuk mahasiswa prodi lain boleh kak? Apa? Kalau buat prodi apa? Prodi bisnis digital, mungkin semua prodi di Universitas Madani untuk teman-teman mahasiswa yang lain. Kalau buat prodi-prodi lain tetap semangat sih, apalagi mau UAS ya. Oh iya. Mau UAS jangan lupa belajar yang rajin biar UASnya lancar. Itu sih dari aku Kak, kalau buat prodi lain. Oke. Sama buat dari mahasiswa kesehatan pasti habis puas tuh ada uprak ya. Semangat upraknya. Oke, semangat teman-teman kesehatan upraknya. Dan aku juga mau kasih kesan-pesan boleh nggak sih untuk teman-teman yang semester akhir semangat skripsinya. Oke.
Nah, oke, kebanyakan oke perasaan aku dari tadi ya. Iya, nggak apa-apa lah ya. Kita udah bicara banyak banget tentang prodi gizi, tentang pokoknya yang wah, wow banget ya. Lab gizi juga keren banget dan kita harus kasih bold point caps lock bahwa prodi gizi itu nggak cuman masak-masak aja. Oh ya, itu Sekali lagi. sekali lagi. Mau doang apa aja? Doang. Oke. Prodi gizi nggak cuman masak-masak doang. Sekali lagi. Sekali lagi. 3 kali dapat piring. Apa nih? 3 kali dapat piring. Doang ya. Oke. Ya. Prodi gizi nggak cuman masak-masak doang ya. Jadi tolong diingat di note ya teman-teman ya, di bold di caps lock. Oke, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya sudah hadir di sini. Sama-sama juga. Terima Makasih kasih buat kembali Broadcast. sama-sama. Oke, buat teman-teman yang mau tahu siapa lagi yang akan kita undang, jangan lupa stay tune di YouTube Universitas Yatsi Madani. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa follow IG kami di Broadcast UGM. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.